Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada sebuah video yang dikirimkan oleh salah satu sahabat saya yang katanya itu diambil dari grup Manhaj Salaf begitu. Yang mana dalam video itu ada seorang ustadz Salafi Wahabi, itu Daswan, yang menyampaikan perihal fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa adzan ketika menutup yang lahat, menutup kuburan, itu adalah bid'ah. Ini dia video daripada Daswan. Bagaimana hukum azan di dalam kuburan ketika mayit akan dikuburkan? Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau menyebutkan bahwa amalan tersebut bid'ah. Di dalam kitab tersebut disebutkan ma hukmul azani wal iqamati inda sadda fatil lahdi. Apa hukumnya mengadzankan dan mengiqamahkan mayit ketika dimasukkan ke dalam liang lahat? Fa'ajaba biqaulihi huwa bid'atun. Maka dijawab perbuatan tersebut adalah bid'ah. Yang menyebutkan bid'ah bukan kami, tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kami hanya menyampaikan apa yang difatwakan oleh ulama tersebut tentang hukum adzan di dalam kuburan. Sahabat sekalian, dalam video tersebut Ustadz Salafi Wahabi ini menyampaikan apa yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Bahwasanya ketika ditanya, Imam Ibnu Hajar itu menjawab bahwa mengenai adzan ketika menutup liang lahat itu adalah bid'ah. Itu benar. Kami tidak memungkiri itu. Kami kaji kitab itu kan, masa kami memungkiri. Namun sebelum ke sana, pertama Ustadz itu bukan mahukmih, mahukmuh. Mahukmuh. Yang kedua, inda syaddih Ustadz. Bukan inda syaddah. Inda syaddih. Jadi indahnya itu dhoraf, saddihnya itu mudhaf ilaih. Dimudhafkan pada indah. Ya, tapi sudahlah. Itu hanya nahwu kan. Kalau salah Ustaz, biasa, kepleset dikit-dikit itu biasa, dan mungkin itu tidak sengaja kan. Sudah, terlepas dari itu semua, kita kembali ke permasalahan ini. Sampean perlu diluruskan Ustaz. Yang pertama sekali, ketika Imam Ibnu Hajar ditanya wasu'ila ma hukmul adani wasu'ila wal iqamati inda saddi fathil lahdi. Imam Ibnu Hajar ditanya, bagaimana Imam mengenai orang adzan, iqamat, adzan ketika menutup liang lahat itu bagaimana hukumnya? Fa'ajaba huwa bid'atun. Maka Imam Ibnu Hajar menjawab itu adalah bid'ah. Wa man za'ama annahu sunnatan. Itu terusannya redaksi itu tidak sampai di situ saja. Waman za'ama, dan barang siapa yang menyangka sunnatan itu sunnah, inda nuzulil qabri qiyasan ala nadbihima fil mauludi ilhaqan li khatimatil amri bibtidaihi falam yusib. Kata Ibnu Hajar, barang siapa yang menyangka bahwa itu sunnah dengan dikiaskan kepada anak yang lahir dari permulaan lahir ke dunia dengan persamaan akhir hidup, lam yusib, maka itu tidak benar. Jadi memang benar. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah. Tapi tolong garis bawahi. Ustadz dan para netizen daripada Salafi Wahabi, tolong digaris bawahi. Bid'ah menurut Imam Syafi'i, bid'ah menurut madhab Syafi'i
tidak sama dengan bid'ahnya kalian. Jadi jangan sok menyamaratakan bid'ah kalian. Kalian bilang, kalian mengatakan semua bid'ah sesat. Kami tidak. Kan sudah ada kitabnya. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram. Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah itu menjadi 2. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah baik, bid'ah tercela, bid'ah buruk. Bid'ah yang menyelisihi Al-Quran dan hadis itu bid'ah madmumah, bid'ah tercela. Bid'ah yang tidak berlawanan, tidak menyelisihi Quran dan sunnah itu bid'ah baik. Berbeda dengan kalian Salafi, Wahabi, bin Bas, Soleh Fauzan, termasuk kroni-kroninya kamu dan lain sebagainya. Kan menurut kalian tidak ada bid'ah sana kan? Kenapa kalian ukur bid'ah kalian dengan bid'ahnya madhab Syafi'i? Ini tidak apple to apple namanya. Kalau mau membandingkan itu, ya bandingkan yang selaras, yang sejalan. Gitu. Biar tidak bentrok. Ini bertabrakan ini. Sekali lagi, jangan pahami bid'ah kalian dengan bid'ah yang di madhab Syafi'i. Ini bertolak belakang. Giliran kalian memahami bid'ah, semua bid'ah sesat. Lalu kalian memahami bid'ahnya Ibnu Hajar dengan bid'ahnya kalian. Ya konslet lah. Ya memang tidak bisa dipungkiri perihal mengadzan di kuburan itu, iqamat di kuburan itu memang banyak sekali perselisihannya. Banyak sekali, tidak bisa dipungkiri itu. Memang ada yang memperbolehkan itu, memang ada. Nanti akan saya hadirkan narasinya. Imam Ibnu Hajar sendiri ternyata dalam kitab lain, kitab Ibnu Hajar kan bukan hanya kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, juz 5 halaman 51. Kata Imam Ibnu Hajar, "Qad yusannul adzanu li ghairi sholati kama fi adzanil mauludi wal mahmumi." Terkadang adzan disunnahkan untuk selain sholat, seperti adzan di telinga anak yang lahir, wal mahmumi, adzan orang yang lagi kesusahan, wal masru'ih, adzan orang yang pingsan, wal ghadbanih, adzan orang yang marah, wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin, orang yang buruk etikanya baik manusia maupun hewan itu sunnah juga diadani. Wa inda masdahamil jaishi, adzan saat pasukan berperang itu sunnah juga. Wa indal hariqih, dan adzan ketika kebakaran. Qila wa inda inzalil mayyiti li qabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lid dunya. Dikatakan dan adzan yang disunnahkan itu ketika menurunkan mayit di kubur. Lakin radatuhu fi syarhil ubab, tapi saya menolaknya di dalam kitab Syarah Al-Ubab. Juga disunnahkan adzan itu wa inda tawawulil ghilan, juga disunnahkan saat kerasukan jin berdasarkan hadis sahih. Wal iqamatu khalfal musafir, juga disunnahkan adzan saat melakukan perjalanan. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj sendiri, kata Imam Ibnu Hajar, terkadang adzan itu bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Qad tusannuh, kadang disunnahkan adzan itu untuk orang yang kerasukan jin, untuk melakukan perjalanan, untuk orang yang kebingungan, untuk orang yang marah, itu disunahkan adzan. Gila, dikatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan ini, dikatakan bahwasanya berarti ada pendapat yang memperbolehkannya kan? Yang menganjurkan itu ada. Yang menyundahkan itu ada. Gila, wa inda inzalil mayyitih, dan ketika menurunkan mayit kepada kuburan. Lakin radatuhu, tapi saya menolaknya dalam kitab Al-Ubab. Ada kan pendapat yang mengatakan itu. Berarti di sini kan ada 2 pendapat. Ibnu Hajar sendiri mengakui bahwa ada pendapat yang memperbolehkan itu. Itu yang kedua. Jadi kalau tidak diluruskan ini, kalau tidak diluruskan seperti ini,
orang-orang yang mengamalkan adzan di kuburan itu, mereka serasa tidak punya dalil. Padahal ada yang memperbolehkan, kan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita rujuk kitabnya Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati. Kitab I'anatul Talibin. Wa'lam annahu la yusannul adhanu inda dukhulil qabrih khilafan liman qala binisbatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Ketahuilah bahwa tidak disunnahkan adzan ketika masuk dalam kuburan. Jadi tidak disunnahkan bukan berarti dilarang. Tidak disunnahkan. Bukan dilarang ya. Berbeda, khilafan, berbeda dengan ulama yang menganjurkannya dengan dikiaskan keluarnya dari dunia terhadap masuknya ke dalam dunia, yakni dilahirkan. Kata Syekh Abu Bakar, qala Ibnu Hajar waradattuhu fi syarhil ubab. Imam Ibnu Hajar berkata, dan aku menolaknya di dalam kitab Syarah Al-Ubab. Lakin kata Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabrah, lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabrah adhanun khuffifa anhu fi su'ali. I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 268. Jadi Ustadz Salafi Wahabi dalam kitab I'anatul Talibin itu ada keterangan yang membela orang yang mengamalkan adzan ketika mengubur jenazah. Dan Syekh Abu Bakar Syatta itu memang mengatakan memang tidak disunnahkan. Tapi kan tidak ada larangan kan? Tidak disunnahkan. Kata Syekh Abu Bakar Syatta ini memang tidak disunnahkan. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan walakin radatuhu fi syarhil ubab. Dan Ibnu Hajar mengatakan saya menolaknya dalam syarah al-ubab. Nah, lihat redaksi tadi, lakin idza wafaqah inzaluhu al-qabrah adhanun. Ketika mayit itu diturunkan ke kuburan bersamaan dengan azan, wafaqah bersamaan dengan azan, khuffifa anhu fis su'alih, maka meringankan pertanyaannya malaikat. Ketika menjawab pertanyaannya malaikat oleh Allah bisa diringankan ketika bersamaan dengan azan. Itulah hikmahnya. Jadi jangan mengatakan kami tidak ada dalil. Kami ini ada dalil, kami ada kitab, kami ada ulama. Ya. Jadi begitu Ustaz Daswan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau benar ini dari Allah, kalau salah ini dari kesalahan saya pribadi. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.